Mari kita buka video ini dengan sebuah fakta yang menarik. Tahukah kalian bahwa pada tanggal 3 Juli kemarin, salah satu tokoh penting di dalam manga Bakuatam Tokyo Revengers, yaitu Harucho Sanzu, kembali merayakan hari ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Untuk merayakan hal tersebut, Ken Wakui pun membuat sebuah official art terbaru yang diposting pada akun Twitter Toman Official. Di mana pada gambar tersebut, nampak Harucho Sanzu yang menggunakan seragam geng Toman generasi pertama, sambil menaiki motor favoritnya, yaitu motor klasik Kawasaki Ninja GPZ 900R dengan sedikit modifikasi ala Bosozoku dan juga cat custom berwarna pink. Nah, menariknya, motor milik Sanzu ini ternyata adalah salah satu motor superbike pertama yang pernah dibuat pabrikan Kawasaki dan merupakan motor paling mewah serta futuristik pada masa itu. Walaupun hanya memiliki kapasitas mesin 900cc, namun nyatanya kemampuan motor ini jauh lebih hebat dan juga jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan semua motor lain yang memiliki kubikasi mesin 1000cc ke atas. Contohnya Honda CBX 1000 dan juga Suzuki GS 1100. Hal ini sebenarnya cukup wajar, karena sebelum memproduksi sepeda motor, Kawasaki merupakan pabrikan yang membuat pesawat khususnya jet tempur. Berdasarkan sebuah fakta terbaru di atas, maka hal tersebut semakin menguatkan sebuah pendapat bahwa di antara semua motor anggota Toman yang lainnya, motor Harucho Sanzu yang memiliki kapasitas kubikasi mesin paling besar, sekaligus motor yang paling cepat dan juga paling mahal, mengalahkan motor roket milik Sultan Kazutora. Selain itu, jika kita perhatikan baik-baik gambar ini, terlihat Sanzu yang menggunakan bandana merah pada lengan kanannya, ditambah sebuah caption yang menjelaskan bahwa nama resmi dari tim kecil yang dipimpin Sanzu adalah Samurai Corps atau divisi pasukan samurai. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Siapakah yang akan menjadi lawan dari Kawaragi Senju dan juga Hanagaki Takemichi? Yap, sesuai janji kami kemarin, bahwa pada video kali ini kami akan kembali membahas secara mendalam mengenai bocoran panel manga terbaru pada chapter 260, sekaligus beberapa informasi menarik lainnya. Di mana pada chapter itu, terjadi sebuah pertempuran besar antara dua orang karakter penting yang ada di dalam manga Bakuatam ini. Namun sayangnya tidak jelas siapakah yang akan bertarung secara langsung pada chapter 260. Karena memang kebetulan pada bocoran kali ini, sang leaker menutup nama dari kedua orang tersebut menggunakan coretan tinta hitam. Sebenarnya banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi pada panel manga itu. Apalagi pada satu chapter yang sama, Kawaragi Senju mampu bangkit satu kali lagi. Oleh karena itu, kali ini kita akan bahas bersama-sama siapa saja yang mungkin akan bertarung 1 lawan 1 pada chapter 260. Dimulai dari Kawaragi Senju. Sebenarnya terdapat beberapa nama besar yang mungkin akan bertarung menghadapi Senju pada akhir cerita nanti. Salah satunya sudah jelas Wakasa Imaushi. Karena kebetulan posisi dari Wakasa dan Benkei yang saat ini paling dekat dengan lokasi di mana Kawaragi Senju pingsan sebelumnya, jika dibandingkan dengan posisi karakter yang lain, seperti Maiki ataupun Tsuji Hanma. Andaikan itu sampai terjadi, maka pertempuran antara dua orang preman legendaris melawan duet maut Senju dan Taiju akan menjadi sebuah pertarungan besar yang sangat kontroversial. Apalagi Senju dengan kecepatannya sangat cocok sekali melawan Wakasa, sedangkan Taiju dengan raw powernya juga sangat pantas jika harus adu kekuatan melawan Arashi Keizo. Tapi sayangnya hal itu tidak mungkin menjadi kenyataan, karena Taiju pasti tidak mau dibantu oleh orang lain lagi dalam pertempuran kali ini. Lagi pula, berdasarkan bocoran tambahan terbaru yang ada pada chapter 260, terdapat potongan panel manga yang memperlihatkan sebuah ekspresi kagum dari Kawaragi Senju. Di mana pada panel itu Senju berkata, "Wow, luar biasa sekali." Meskipun belum jelas kepada siapakah kalimat itu ditujukan, namun ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi. Pertama, mungkinkah Senju kagum karena melihat Waka dan Benkei berhasil mengalahkan Taiju Shiba? Dan yang kedua, mungkinkah Senju kagum kepada Taiju karena Taiju mampu bertarung seimbang melawan Wakasa dan juga Benkei sekaligus? Nah, karena saat ini Kawaragi Senju bertarung demi Takemichi dan geng Toman, maka kemungkinan yang kedua lah yang harusnya terjadi, yaitu Senju kagum dengan kekuatan yang diperlihatkan oleh Taiju Shiba. Hal ini sebenarnya dikuatkan dengan poin bocoran tambahan yang kedua, di mana pada penghujung chapter 260 terlihat Taiju Shiba yang akhirnya mampu membalikkan keadaan.
Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat langsung bocoran panel manga yang sudah kami tampilkan di layar. Pada momen ini terlihat Taiju yang masih mampu terus berdiri dengan gagah. Padahal dirinya sudah terkena combo serangan beruntun dari Wakasa dan juga Benkei. Menarik banget ya, melalui satu panel manga itu akhirnya kita mendapatkan sebuah kejelasan bahwa kekuatan besar dari Taiju Shiba benar-benar tidak dapat dianggap remeh. Dari satu panel itu juga terlihat bahwa Wakasa dan Benkei sudah nampak kewalahan dan juga kehabisan tenaganya. Mereka berdua pun kali ini sampai merubah gaya bertarungnya. Yang awalnya hanya asal pukul ala berandalan jalanan, kini berganti menjadi jauh lebih elegan. Mudah-mudahan pertarungan Taiju, Waka, dan Benkei terus berlangsung seperti ini tanpa menggunakan kekuatan Dark Impulsivity sama sekali. Jadi kesimpulannya, kecil sekali kemungkinan Senju akan membantu Taiju Shiba untuk bertarung melawan Wakasa dan juga Benkei. Berdasarkan semua di atas, maka muncul sebuah pertanyaan selanjutnya, yaitu, jika bukan melawan Wakasa, lalu apakah mungkin Senju akan langsung berhadapan melawan Sujihanma ataupun Sano Manjiro? Karena memang Hanma dan Maiki sama-sama belum memiliki lawan yang kuat pada pertempuran terakhir kali ini. Lagi-lagi hal ini sangat berkaitan sekali dengan isi cerita pada chapter 259 kemarin. Di mana pada salah satu panelnya Taiju sempat berkata bahwa dirinya akan membukakan jalan bagi Takemichi supaya Takemichi bisa cepat sampai ke tempat di mana Sano Manjiro berada. Nah, karena misi Taiju telah berhasil, maka kemungkinan besar pada chapter 260 Takemichi sudah sampai di hadapan Sano Manjiro. Apalagi dalam bocoran panel manga ini, terlihat Mike yang sedang memasang wajah serius dan berniat untuk kembali melanjutkan pertarungannya lagi, entah itu melawan Takemichi ataupun Kawaragi Senju. Intinya sih sederhana, jika pada akhirnya Mikey akan bertarung melawan Takemichi, maka Kawaragi Senju lah yang akan berhadapan langsung melawan Sujihanma. Atau bisa juga kebalikannya, jika Senju melawan Mikey, maka Takemichi lah yang akan melawan Sujihanma. Namun sayangnya semua prediksi di atas tidak akan berarti apa-apa dan juga tidak akan pernah terwujud jika ternyata Ken Wakui malah menggunakan pola atau formula pengulangan cerita yang sama pada akhir manga ini. Pertama, Black Dragons melawan Black Dragons, yaitu Taiju melawan Waka dan Benkei. Kedua, Toman melawan Toman, yaitu Takemichi melawan Mikey. Ketiga, Valhalla melawan Valhalla, atau Hanma melawan Kazutora. Dan yang terakhir, pertarungan antara anggota keluarga, yaitu Kawaragi Senju atau Akashi Takeyomi melawan Harucho Sanzu. Menarik banget bukan? Lagi pula pada chapter 259 kemarin, nampak Harucho Sanzu yang ternyata masih mampu bangkit kembali, walaupun tubuhnya sudah terluka cukup parah. Jadi tidak heran jika banyak yang berpendapat bahwa Sanzu akan bertarung satu kali lagi melawan adiknya sendiri. Nah, menurut kalian siapakah yang akan menjadi lawan dari Takemichi dan juga Kawaragi Senju pada chapter 260? Serta apakah pola pengulangan cerita yang sama akan kembali terjadi di sini? Oleh karena itu, jangan ragu untuk sampaikan semua pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baku Hantam.